Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas menyusun persamaan kuadrat baru. Jika akar-akar sebuah persamaan kuadrat diketahui, maka persamaan kuadrat dapat disusun dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan faktor. Di mana kita akan membawa akarnya tersebut ke dalam bentuk X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Yang kedua, caranya adalah menggunakan rumus jumlah dan akar-akar. Di mana nanti X2 kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X, selanjutnya ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Jadi, dalam menyusun persamaan kuadrat yang baru, ada 3 cara yang akan dilakukan untuk menemukan akar-akar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya kita akan bahas dengan cara 1, 2, dan 3 ini ke dalam contoh soal. Baik, kita akan langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan persamaan kuadrat dengan cara menggunakan faktor yang akar-akarnya diketahui sebagai berikut. Yang pertama, X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 6. Yang kedua, X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 7. Baik, kita akan menjawabnya. Yang pertama, X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 6. Maka yang pertama, yang A, X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 6. Caranya seperti apa? Tinggal kita bawa ke dalam bentuk, ingat tadi ya, ke dalam bentuk X dikurang X1 terus dikalikan X dikurang X2 sama dengan 0. Maka caranya sangat mudah sekali. Berarti di sini sudah ada X1, sudah ada X2. Tinggal kita bawa ke dalam ini. Maka di sini berarti X dikurang X1 dikurang min 2. Terus dikalikan X dikurang X2 adalah 6 sama dengan 0. Maka di sini berarti X dikurang min 2. Maka min dikali min adalah plus. Maka di sini X ditambah 2, X dikurang 6 sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Terus ini kita kalikan X tambah 2 dikalikan X kurang 6. Maka di sini X dikali X. X dikali X yang pertama. Terus kedua X dikali 6. Pertama, ini yang kedua. Berarti di sini X dikali X adalah X kuadrat. X dikali 6, min 6 kurang 6X. 2 dikali X tambah 2X. 2 dikalikan 6. 12 sama dengan 0. Maka di sini X kuadrat tetap X kuadrat. Ini ngutang 6, bayarnya 2. Min 6 ditambah 2. Berarti min
4X. Ngutang 2, ngutang 6 bayar 2. Ngutang masih 4. Kurang 12 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Itulah untuk nomor soal yang pertama untuk yang A. Kemudian kita lanjut lagi yang B. Yang B caranya sama juga. X1 sudah ada sama dengan 5 dan X2 sudah ada 7. Maka tinggal gantikan ke sini. X dikurang 5 ya, terus dikalikan X dikurang X2 7 sama dengan 0. Maka di sini X dikali X adalah X kuadrat. X dikali min 7 ya, min 7 berarti min 7X. Min 5 dikali X kurang min 5X. Min 5 dikali min 7, ini min plus. 5 kali 7, 35. Sama dengan 0. Maka, lihat di sini, maka X kuadrat, ngutang 7, ngutang 5. Berarti ngutangnya sebanyak 12X. Ditambah 35. Sama dengan 0. Maka, persamaan kuadrat dengan menggunakan faktor adalah yang B. X kuadrat dikurang 12X tambah 35 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya. Mudah kan? Nah, kita akan lanjutkan lagi dengan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus jumlah dan hasil yang akar-akarnya. Di mana akarnya X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 3. Maka kita jawab, ya kita jawab. Di sini sudah ada X1, sudah ada X2, maka tinggal kita bawa ke rumus jumlah. Nah, rumus jumlah berarti X1 ditambah X2 sama dengan X1-nya 4 ditambah X2-nya min 3. Maka hasilnya adalah 4 ditambah min 3 sama dengan uang 4 ngutang 3. Sisa 1. Itu untuk jumlah. Bagaimana untuk perkaliannya? Berarti X1 dikali X2 sama dengan X1-nya 4 dikali X2-nya min 3. Sama dengan 4 dikali min 3, min 12. Maka X1 kali X2 sama dengan min 12. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Di sini berarti persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat sama dengan X kuadrat, ya, yang tadi di atas ya, dikurang X1 ditambah X2, ini rumusnya, dikali X, terus ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka tinggal kita gantikan atau kita masukkan angka yang sudah ada. X1 ditambah X2, X1 dikali X2. Maka di sini X kuadrat kurang X1 ditambah X2 sama dengan 1. Berarti di sini 1 dikali X. Atau yang ini ya. Yang ini 1 dikali X.
ditambah X1 dikali X2, X1 dikali X2 min 12 sama dengan 0. Maka X kuadrat nih, 1 dikali X adalah X. Ini positif, ini negatif, berarti positif dikali negatif, negatif 12 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Maka untuk soal yang kedua ini, untuk nilai X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan min 3 dengan rumus jumlah dan hasil kali adalah ini. Mudah kan? Ya. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, tentukan persamaan kuadrat dalam X yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan 2X kuadrat ditambah 5X tambah 8 sama dengan 0. Maka kita jawab. Nah, langkahnya seperti apa? Jadi kita misalkan akar-akar persamaan dari 2X kuadrat ditambah 5X tambah 8. Bagaimana caranya? Berarti misal akar-akar persamaan 2X tambah 5X tambah 8 sama dengan 0 adalah A dan B. Jadi kita misalkan A dan B. Ya, akarnya A dan B. Berarti A ditambah B berarti A ditambah B sama dengan min B per A. Ini rumus ya. Seterusnya, bahwa kita masukkan A-nya 2, B-nya 5. Maka A tambah B sama dengan 5. Ya, 5. B, A-nya 2. Selanjutnya, untuk A dikali B. Untuk A dikali B. A dikali B rumusnya adalah C per A. Maka gantikan C, gantikan A. 8 C A-nya 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya baru kita misalkan akar persamaan kuadrat yang baru. Nah, misal akar persamaan yang baru adalah P dan Q. Ini kita misalkan saja P dan Q. Maka P sama dengan 2A. Ya, kita buat. Dan Q sama dengan 2B. Sehingga kalau P ditambah Q sama dengan ini ya. P ditambah Q, namun A dan B-nya sudah diganti dengan nilainya. Maka P tambah Q sama dengan P-nya 2A, Q-nya 2B, maka 2A ditambah 2B. Maka di sini 2 kita keluarkan angka 2. Ya, angka 2. Kenapa angka 2 dikeluarkan? Karena sama-sama memiliki angka 2. Artinya bisa dikeluarkan. Karena 2 dikali A tetap 2A, 2 dikali B tetap 2B. Maka bisa dibuat seperti ini. Selanjutnya, A tambah B sudah ada nilainya. A tambah B nilainya adalah min 5 per 2. Maka 2 dikalikan min 5 per 2. Min 5 per 2 sama dengan min 5. 2 dikali 5 adalah min 10. Min 10 dibagi 2 adalah min 5. Selanjutnya yang P dan dikali Q. Sama di atas. Terus P-nya digantikan 2A, Q-nya digantikan 2B. Maka 2A seperti ini.
2 dikali 2 adalah 4. A dikali B adalah AB. Jadi 4AB. Nah, di sini A dikali B hasilnya adalah 4. Maka kita gantikan 4 dikali 4. 4 yang ini dari sini. Terus, maka 4 dikali 4 adalah 16. Nah, jadi persamaan kuadrat barunya adalah, berarti ini kita buat rumusnya, X kuadrat dikurang P ditambah Q dikali X tambah P dikali Q sama dengan 0. Nah, rumus ini dari mana? Rumus ini adalah persamaan kuadrat yang rumus jumlah dan hasil akar-akar. Nah, masih ingat yang soal yang nomor 2 ya, yaitu X kuadrat dikurang. Kalau di sini sudah kita misalkan yang baru dengan P, ya, dengan P dan Q. Berarti kalau ini yang rumusnya adalah X1 ditambah X2 di atas dikali X. Ya, masih ingat ya? Terus ditambah X1, X2 sama dengan 0. Sama dia. Nah, cuma di sini sudah ditukar menjadi P dan Q. Ya, sama ya, P dan Q. Maka selanjutnya ya, X kuadrat dikurang P ditambah Q sudah ada. P ditambah Q hasilnya adalah min 5 dari sini. Ya, min 5 X. Yang ini. Terus P dikali Q sudah ada tadi 16. Maka tinggal gantikan saja 16. Maka ini min dikali min X kuadrat dikurang min 5X sama dengan positif 5. X kuadrat ditambah 5X tambah 16 sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat yang baru. Seperti itu. Mudah kan? Nah, ini sangat mudah sekali. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Baik dengan menggunakan faktor, menggunakan rumus jumlah dan hasil akar-akar, maupun dengan persamaan yang baru. Persamaan akar yang baru ya. Jadi seperti itu. Itulah untuk menemukan atau menyusun persamaan kuadrat baru dengan 3 cara tadi. Sekali lagi ini mudah. Kalau masih ada yang ragu dan bingung, silakan dicantumkan pertanyaan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.